Shalom, silakan duduk, saudara semua. Shalom. Wah, saya mengucap syukur pagi hari ini diberikan kesempatan kembali untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Pagi hari ini setelah mungkin beberapa bulan ya, setelah beberapa bulan terakhir terakhir berdiri di sini, dan ini suatu kehormatan bagi saya karena ini keluarga saya sendiri gitu ya. Walaupun banyak tamu-tamu baru di sini ya. Ya, kasih tepuk tangan ya. Ini jadi deg-degan ya, jadi deg-degan karena ada Kosemi dan istri, wah ini apa ya, jadi kayak biasanya di depan keluarga TLCC aja, tapi ini sekarang ada tamu-tamu baru di sini, sesuatu yang membuat saya juga excited ya, seneng ya. Untuk yang belum kenal, nama saya Aswin Sumampau dan saya melayani di sini sebagai elders ya, dengan dua pastors di sini, Pastor Muksin dan Pastor Alex yang bersama-sama saya melayani di The Light Community Church. Dan bila saudara ada di sini untuk pertama kali, ini bukan suatu kebetulan ya. Kami terus mendoakan kita memiliki sahabat keluarga baru di TLCC yang bisa bertumbuh bersama-sama. Dan visi dari TLCC adalah grow, serve, and go ya. Oke, itulah mungkin sedikit dari summary dari saya pribadi. Dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berdasarkan oleh nasihat Paulus soal kekudusan. Ya. Coba saudara buka dari 1 Tesalonika, ada di sini ya 4 ayatnya yang pertama dan ke-12. Tapi mungkin saya ingin bercerita sendiri ya. Saya ingin bercerita sedikit. Dulu pada waktu saya masih sekolah gitu ya, belum dewasa, saya ingat sekali orang tua saya itu selalu memberikan nasihat kepada saya, dan saya yakin semua sama di sini. Dan nasihat itu diulang-ulang terus-menerus gitu ya. Misalnya, Win, jangan keluar malam gitu ya. Besok diulang lagi, jangan keluar malam, besokannya lagi diulang lagi, minggu depannya diulang lagi, dan kadang-kadang saya bilang, iya udah tahu. Ini ada mama saya di sini ya. Jadi mama saya juga pasti tahu ya. Jadi kalau misalnya orang tua memberikan suatu nasihat, itu selalu kesannya diulang-ulang. Bener nggak saudara? Bener nggak? Diulang-ulang gitu. Jadi kayak ini begini, jangan begini, besok diulang lagi jangan begini. Bener ya Nil ya? Diulang-ulang. Dan kadang-kadang saya tuh iya. Dan kadang seringkali pada waktu kita sebagai anak-anak muda itu menerima nasihat, kadang-kadang kita meresponinya dengan agak kurang ajar gitu ya. Iya udah tau lah gitu, kesannya gitu ya. Tapi sekarang kemarin ya, pada waktu saya di rumah dengan 4 orang anak saya mendapati diri saya seperti itu. James, mana James? Jangan, ya kan? Besok kita ulang lagi. Jangan gitu. Anakku yang ketiga nggak ada di sini ya. Jadi boleh diomongin ya, Pastor ya. Tiap hari main di kolam ikan. Istri udah pusing gitu. Jacqueline udah pusing kayak ini satu rumah bau ikan semua gitu. Besok ngomong lagi. Wen, jangan Wen. Besok Wen, jangan Wen. Ikan dipancing, dipancing, ditaruh. Dan seringkali walaupun anak kita sudah dewasa, kita terus ngomong sama anak kita berulang-ulang lagi. Seperti radio rusak. Tahu ya radio rusak ya? Nggak bisa dimatiin. Ulang terus begitu. Dan sebagai orang tua sebenarnya kita tahu kita mengulang. Jadi saya akhirnya sadar bahwa kita tuh tahu sebenarnya kita ngulang. Tapi kenapa kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita? Karena kita tahu di depan sana ada banyak lobang-lobang di mana mereka bisa jatuh. Benar kan? Kita tahu, kita ulang. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Karena kita tahu di depan sana banyak lobang-lobang di mana kita bisa jatuh. Dan inilah yang terjadi di 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama sampai ke-12. Mari kita buka bersama-sama ya. Saya akan membaca secara singkat. Yang sudah ketemu, bilang amin. Ini kayaknya agak kecil di sini ya. Nah,
Di dalam 1 Tesalonika ayatnya yang keempat, pasal keempat ayat yang pertama dikatakan, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Dia udah pernah ngomong, kata Paulus. Udah pernah ngomong nasihat ini, dia bilang. Hal itu memang telah kamu turuti. Memang kamu selama ini udah baik, kata Paulus. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ini suatu nasihat yang diulang-ulang. Ya, karena Paulus sangat-sangat takut jemaat di Tesalonika itu jatuh di dalam lubang di depan mereka. Dikatakan di ayat yang kedua, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah. Ini nasihat yang pertama, dikatakan pengudusanmu, katanya. Kekudusan. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, sexuality. Ya. Dosa-dosa immoral. Ya. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Holiness and honor. Kehormatan. Kekudusan dan kehormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi di sini dia berbicara soal immoral, dosa-dosa immoral. Ya. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, kita dipanggil oleh Tuhan. Melainkan apa yang kudus. Apabila kita dipanggil Tuhan di dalam ruangan ini, kita dipanggil ke dalam kekudusan. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Kita semua sudah menerima Roh Kudus pada saat kita percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memanggil kita menjadi kudus. Tentang kasih persaudaraan, lalu dia berbicara soal kasih. Tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Jadi ini seperti radio rusak. Kamu udah tahu soal kasih, dia bilang. Hal ini kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Dan kalian semua sudah praktekin, kata Paulus. Tetapi, kata Paulus, kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi dalam melakukannya. Lubang kedua, kalau lubang pertama itu tadi kekudusan, lubang kedua itu soal kasih. Lalu, dan anggaplah di ayatnya yang ke-11, sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Lubang ketiga adalah bagaimana orang Kristen harus menjadi contoh bagi orang lain. Jadi ini seperti yang saya bicarakan tadi ya, pada saat saya cerita soal seperti orang tua yang terus-menerus menasehati anaknya karena dia takut ada lubang-lubang di depan sana. Inilah yang terjadi kepada Paulus, memberikan highlight nasihat kepada anak-anak rohaninya pada waktu itu. Dan kita tahu bahwa Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Setiap hari kita diberikan kesempatan, setiap hari kita bangun pagi, kita memiliki kesempatan untuk melakukan dosa. Oleh karena itu Paulus memberikan nasihat-nasihat yang keras kepada jemaat di Tesalonika pada waktu itu. Ya, ada lobang-lobang gitu. Ada lobang-lobang, jangan sampai jeblos gitu kira-kira ya. Makanya ya, jadi coba ini pagi-pagi jangan sampai ngantuk ya. Coba tab sebelah kirinya bilang bukan radio rusak gitu. Tab sebelah kiri bilang bukan radio rusak gitu.
Nah, sekarang tap sebelah kanan, dengerin makanya bilang. Nah, biar bangun tuh, ya. Dengerin. Dan hal pertama yang Paulus angkat adalah kekudusan. Ini sangat-sangat penting. Dan di situ kalau kita melihat dari pasal 4 ini, ada berapa tuh? 3, 4, 5, 6, 7, 6 ayat. Lebih dari setengah dari perikop ini. Dia berbicara soal kekudusan, berbicara soal dosa immoral, dosa seksual, dia berbicara soal berselingkuh dan sebagainya. Ada di 6 ayat ini. Terbanyak, ya. Jadi kalau kita lihat, banyak kehidupan orang beriman, banyak kehidupan dari anak-anak Tuhan akhirnya hancur karena dosa seksual atau dosa immoral. Ya. Di waktu-waktu ini, saya dan Jacqueline terus berdoa ya. Setiap malam kita berdoa supaya anak-anak kita itu dijauhi dari pengaruh-pengaruh dunia di saat ini. Karena apabila kita melihat pengaruh dunia, dari film-film, dari pengajaran, kita tahu bahwa dunia ini, yang diajarkan oleh dunia adalah kebebasan. Kita bisa lihat ya dimanapun, mau buka Instagram sekalipun, yang dibuka adalah kebebasan. Dan kebebasan ini terkait dengan, kalau misalnya ini tubuh saya boleh memakai dengan apapun. Ya kan? Itu yang diajarkan kan. Selama kita tidak menyakiti orang lain, tidak aneh kalau misalnya kita lihat orang yang memiliki anak di luar nikah begitu banyak. Nggak aneh kalau misalnya kita lihat persentase dari anak-anak yang tidak memiliki ayah itu semakin hari semakin tinggi. Dan itu bukan hanya di luar sana. Survei ini ada juga di dalam gereja dan sama. Hasilnya nggak beda jauh dengan apa yang ada di dunia. Di mana orang-orang mulai melihat tubuh itu sebagai sesuatu yang duniawi, tapi sulit untuk melihat bahwa Tuhan memiliki rencana untuk setiap dari tubuh kita. Amin? Tuhan punya rencana. Dan rancangan itu begitu indah, di mana tubuh itu bisa dipakai di suatu pernikahan yang begitu solid, dan tubuh itu memiliki visi Tuhan, di mana Tuhan berkata beranak cuculah, di mana kita bisa menghasilkan anak, menghasilkan cucu dari tubuh kita. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana kita bisa memakai tubuh kita untuk apa? Untuk fun, untuk rekreasi dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik. Di tahun 1922 ada sebuah kapal terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Siapa yang tahu kapal apa ini? Kapal Titanic. Kapal ini pada waktu itu, kapal terbesar yang pernah dibuat manusia dan tercanggih pada waktu itu. Ya. Dan pada waktu itu kapal ini sedang ingin menghancurkan rekor dunia untuk kapal yang berjalan paling cepat dari cross Atlantic. Cross Atlantic itu dari Southampton, England, sampai ke New York di Amerika pada waktu itu. Jadi mereka ini kaptennya yakin, engineer-nya yakin semua, dan dia bilang kapal Titanic akan menjadi kapal tercepat yang akan membawa penumpang, 2.200 penumpang dari Inggris sampai ke Amerika, cross Atlantic pada waktu itu. Dan pada waktu kapal ini berjalan, orang-orang di Atlantik itu sebenarnya sudah memberikan kode, ya, bahwa di Atlantik itu ada banyak gunung es. Mohon memelankan laju dari kapal itu dan mohon berhati-hati. Namun semua engineer dan kapten kapal pada waktu itu berkata, kapal ini akan sanggup menghancurkan begitu banyak gunung es. Ada 16 lambung kapal pada waktu itu, dan dia bilang, kalaupun 4 lambung terisi air, kapal ini akan bisa terus melaju sampai ke New York, dia bilang. Ya.
Dan kita tahu ya, akhirnya kapal Titanic ini menubruk gunung es dan 6 lambungnya terisi air pada waktu itu. 6 lambungnya terisi air. Dan kapal ini tenggelam dan 1.500 orang meninggal pada waktu itu. Gagal. Kalau saudara Google, kalau saudara research, kenapa kapal itu bisa tenggelam? Kenapa Titanic itu bisa menghajar gunung es pada waktu itu? Alasannya adalah overconfident. Alasannya adalah overconfident. Terlalu percaya diri pada waktu itu. Begitu juga pada waktu ada survei, ada organisasi di Amerika yang namanya Church Leaders. Mereka melakukan survei kepada pendeta atau pemimpin-pemimpin gereja yang jatuh di dalam dosa. Dan jawaban terbanyak dari mereka mengatakan, I never thought it will happen to me. I never thought it will happen to me. Saya tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi kepada saya. Overconfident. Dan Paulus tahu bahwa maksudnya, yes, jemaat di Tesalonika itu hebat. Yes, jemaat di Tesalonika itu menjadi contoh bagi banyak jemaat-jemaat lain. But do not be overconfident. Jangan terlalu percaya diri. Inilah kenapa Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika. Karena satu hal yang kita harus sadari, bahwa dosa immoral atau dosa sexuality can happen to every single one of us. Ya. Ngomong sama sebelahnya, jangan overconfident. Santai dulu. Ngomong bilang jangan overconfident. Jangan overconfident. Jangan overconfident. Jangan underconfident juga. Jangan over. Nah, satu hal apabila kita melihat kitab Yakobus, di dalam Yakobus 1, saya taruh di sini Yakobus 1 ya. Di situ dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, di situ dikatakan. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Apa yang Yakobus sampaikan cukup menarik. Karena diawali dari hanya keinginan. Ya kan? Diawali dari keinginan, lalu dibuahi, dia bilang. Habis dibuahi, dia melahirkan dosa dan dosa melahirkan maut. Saudara, satu hal yang kita harus pahami bahwa setiap dosa berasal dari hal-hal yang kecil. Bukan hal-hal yang besar, gitu ya. Kalau hal-hal yang besar gampang. Jangan bunuh orang, gampang. Tapi berasal dari hanya keinginan-keinginan kecil, dari mungkin hanya melihat HP, memikirkan sesuatu yang kecil. Dan salah satu simbol dari dosa immoral adalah Daud. Ya kan? Dan apa yang Daud lakukan? Daud hanya berdiri di atas balkoni dan hanya melihat. Ya kan? Hanya melihat. Dimulai dari sesuatu yang kecil, hanya melihat. Ya, bukan sesuatu yang besar, bukan langsung tiba-tiba dia berselingkuh dengan Bathsheba gitu ya. No. Just seeing. Hanya dengan melihat. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan di dalam ruangan ini, semua dimulai dari sesuatu yang kecil. Mungkin hanya melihat video-video di dalam Instagram yang kecil. Kadang-kadang saya kan sering swipe di Instagram Reels ya. Dan Instagram saya, Reels saya sih isinya video-video konyol gitu ya. Kadang-kadang Jacqueline juga liatin saya ini,
Aneh banget kamu Han bisa ketawa begituan gitu ya. Tapi lucu-lucu aja gitu ya. Banyak orang tuh kayak, ini bodoh banget sih kok bisa begini gitu ya. Tapi seringkali kalau kita melihat Instagram, banyak sekali selipan-selipan perempuan. Di mana Jacqueline kadang-kadang bertanya kepada saya, itu apaan Han keluar? Nggak tahu. Jacqueline swipe sendiri, keluar sendiri. Jadi saya juga bingung, apa maksudnya gitu? Apakah Instagram ingin melihat bahwa kita seorang pria lalu mulai diselipkan? Apa-apa. Tapi itulah yang terjadi kepada setiap dari kita. Saya yakin di ruangan ini pun sama. Dari hal-hal yang kecil, lalu kita mulai search hal-hal yang lebih besar, lalu dibuahi seperti di Yakobus ini, di dalam pikiran kita buahi, kita kasih makan dia, tambah lama tambah besar, ya kan? Anjing kalau dikasih makan tambah lama tambah besar kan? Kita buahi. Makin lama makin besar, ya kan? Lalu melahirkan dosa, dan anak-anak Tuhan akhirnya memiliki kecenderungan berpikir yang salah. Memiliki cara berpikir, cara pandang soal seksual yang salah. Memiliki tidak sulit untuk memiliki kehidupan seksualitas yang sehat. Sulit untuk membangun relasi dengan suami dan istri yang sehat. Ada banyak orang ya, di mana mereka begitu kecanduan dengan pornografi sampai akhirnya sudah tidak tertarik lagi dengan suami atau istrinya. Banyak. Dan inilah yang terjadi pada waktu kita membuahi pikiran-pikiran itu. Atau mungkin seringkali karena situasi di rumah tidak harmonis, lalu pergi keluar atau di gereja sekalipun, duduk di sebelahnya ada wanita yang juga duduk lagi bermasalah dengan suaminya, ngobrol sedikit, dibuahi, menimbulkan sesuatu, melahirkan dosa, dan dosa itu menciptakan maut. Seperti yang Yakobus sampaikan. Oleh karena itu, saudara, kalau kita melihat kitab Amsal, di dalam Amsal 27 ayatnya yang ke-12, dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, ngapain? Kabur. Ya. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus dan kena celaka. Alkitab yang mengatakan, kabur. Jangan sok, jangan overconfident katanya. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena dengan celaka. Tetapi nasihat Paulus di sini bukanlah untuk meninggikan dosa. Ya. Memang ini lobangnya, Paulus ngomong gitu. Ini lobangnya nih. Kalau kamu jalan, ini lobangnya kata Paulus. Tapi bukan artinya Paulus mengatakan bahwa lobang itu begitu besar kita nggak bisa lewat. Bukan itu maksud dari Paulus. Bukan artinya dosa-dosa immoral atau dosa seksual ini bukan sesuatu yang tidak bisa kita hadapi dari hari ke hari. Itu bukan maksud dari Paulus di sini. Yang dimaksud dari Paulus adalah, coba kita lihat di ayatnya yang ke-8 ya. Dia mengatakan, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikannya juga rohnya yang kepada kamu. Dia mengatakan bahwa Roh Kudus sudah diberikan kepada saudara. Kuasa atas dosa sudah diberikan kepada setiap dari kita. Amin? Amin. Kuasa atas dosa sudah diberikan kepada kita. Maka di ayatnya yang ke-6, maka kalau kita melihat di situ, kata yang di ayatnya mana ya? Ayat yang ketiga dikatakan, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi. Menjauhi itu adalah kata perintah.
Jadi karena kita semua sudah diberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita memiliki kuasa di atas dosa, lalu Dia memberikan kita perintah menjauhi disiplin. Kita harus memiliki disiplin untuk mengalahkan dosa-dosa itu. Bukan kayak, kalau udah jadi orang Kristen, wah tiap hari muji-muji Tuhan, lalu bebas dari dosa. Yang Paulus katakan adalah Roh Kudus sudah diberikan kepada saudara. Sekarang tugas kita adalah mendisiplin diri kita sendiri. Satu hal yang kita lihat di ayatnya yang ke-6, di mana dia berkata, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan melakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Perselingkuhan, dia ngomong soal perselingkuhan. Dan yang paling mengerikan dikatakan, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ada pembalasan dari Tuhan. Ada pembalasan dari Tuhan. Ada suatu ancaman yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan yang jatuh di dalam dosa immoral. Jadi jelas saudara di ayat-ayat ini mengatakan bahwa kita dipanggil untuk melakukan yang kudus. Kita dipanggil untuk melakukan yang kudus. Amin? Kita dipanggil untuk melakukan yang kudus. Apabila yang pertama soal kekudusan, kita melihat nasihat Paulus kedua adalah soal kasih. Ya. Sekali lagi ini kan kalau ngomong soal kasih, orang Kristen sama kasih, ini kayak radio rusak. Siapa sih yang nggak tahu kalau Kristen itu pasti kasih, bener nggak? Kan disebutkan God is love. Kalau orang Kristen itu, ciri-ciri orang Kristen itu harus punya kasih. Jadi ini sebenarnya seperti radio rusak. Udah sering kali kita tahu, jemaat di Tesalonika pun tahu, tetapi seringkali ada lubang di depan kita di mana orang-orang Kristen kehilangan kasih. Tidak aneh kalau kita lihat di surat Wahyu, coba kita buka Wahyu kedua ya. Saya pengen kita melihat Wahyu kedua. Jemaat di Efesus ya. Nah tidak aneh kalau kita melihat, saudara bisa buka Wahyu 2 ya. Ini sungguh suatu peringatan kepada kita, khususnya jemaat-jemaat di TLCC sekalipun. Dikatakan seperti ini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Tuhan, dari Dia, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Dengar ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Jemaat di Efesus, pekerjaannya baik dan tekun. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jemaat di Efesus tahu ajaran-ajaran yang salah itu seperti apa. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jemaat di Efesus adalah orang-orang yang tekun. Namun di ayat yang keempat dikatakan, demikian aku mencela engkau. Tuhan mencela jemaat di Efesus, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Begitu hebatnya jemaat di Efesus, tapi Tuhan mencela jemaat karena kehilangan kasih. Amazing kan? Bagaimana, kayak kita lah, sama ya. Aku dulu semangat ya, pada waktu pertama kali percaya kepada Tuhan, begitu semangat berapi-api. Berdoa,
baca firman Tuhan luar biasa, mengabarkan kabar baik, bercerita. Kalau ada orang yang sulit di gereja, kita bantu, datang sini, datang sana. Tetapi dengan berjalannya waktu, lama-lama lemes ya. Lama-lama udah sibuk banget, udahlah, nggak usah. Ya. Ini saya pribadi juga ditegur secara pribadi. Ya. Tapi kiranya kita semua mengintrospeksi diri kita, apakah kita masih memiliki kasih yang semula itu? Ya. Dulu yang rajinnya bukan main ya, datang kepada Tuhan, berdoa banyak. Coba kita lihat, apakah kasih yang semula itu masih ada di dalam kehidupan kita saat ini? Apa jangan-jangan hanya hari Minggu aja kita datang gereja, terus pulang ya udah gitu ya. Melayani sebisanya, ya kalau jadwalnya pas lah. Kalau jadwalnya nggak pas, nggak usah lah. Itu pun kalau ada sesuatu ya kita reschedule aja, santai aja gitu. Tapi kalau kita melihat jemaat di Wahyu, jangan sampai Tuhan mencela kehidupan kita karena kita kehilangan kasih yang semula itu. Oleh karena itu saudara, di dalam kitab Korintus, Paulus mengatakan kita semua ini seperti suatu tubuh, dia katakan. Ya, tubuh itu kalau misalnya tangannya sakit, tangan kanan ngobatin, ya kan? Kalau perutnya sakit, kaki kita jalan ke dokter, ya kan? Kalau lambungnya asam lambung, kepalanya pusing, ya kan? Maka Paulus mengatakan, baiklah kita menjadi suatu tubuh, semua anggota tubuh Kristus ini. Apabila ada seseorang yang berduka di dalam ruangan ini, marilah kita semua berduka untuk itu. Apabila ada yang kesulitan, marilah kita kesulitan bersama. Begitu juga apabila ada yang bersuka cita, jangan kita nyinyir gitu ya. Tapi marilah kita bersuka cita bersama-sama. Apabila ada yang jatuh di dalam dosa, marilah kita berdoa bersama-sama. Tapi begitu juga pada waktu kita ada yang berbahagia, kita juga mendoakan dan ikut berbahagia dengan mereka. Dan saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita melalui surat Tesalonika, memang kalau orang Kristen pasti tahu soal kasih. Ya. Makanya di ayat ke-10 itu tadi dikatakan, hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Memang katanya jemaat di Tesalonika udah tahu katanya. Tetapi kami menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Ayo. Ya, secara nggak langsung Paulus ngomong, ayo semangat dong, ayo semangat lagi. Ya, jangan sampai orang Kristen kehilangan kasih. Ya. Bilang sama sebelahnya, bukan radio rusak, bukan. Bilang, bukan radio rusak. Biar bangun nih, biar bangun. Bilang, bukan radio rusak. Ayo saling mengasihi, bilang kanannya, saling mengasihi, ayo saling mengasihi gitu ya. Biar bangun. Aku lihat udah mulai redup-redup nih rasanya. Apabila yang pertama nasihat Paulus soal kekudusan, ini cukup berat ya. Hari ini message-nya cukup berat. Apabila yang pertama soal kekudusan, yang kedua soal kasih, maka nasihat Paulus yang ketiga adalah bagaimana orang-orang Kristen itu harus menjadi contoh. Ya. Di ayatnya ke-11 dan 12 dikatakan, dan anggaplah suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Saudara, satu hal yang kita harus tahu bahwa jemaat di Tesalonika pada waktu itu ada di dalam sebuah tekanan. Mereka dianggap orang-orang yang agamanya sesat, mereka dikucilkan, mungkin di dalam pekerjaan-pekerjaan diberikan pekerjaan-pekerjaan level bawah, ditekan, dianiaya, dipinggirkan. Tapi yang Paulus katakan di sini,
Udah deh. Nggak usah ribut-ribut, dia bilang. Ya, nggak usah ribut-ribut katanya. Udah pikirin aja kehidupanmu. Dia bilang, kerja keras, fokus. Ada suatu fokus yang mengatakan kerja keras di situ dikatakan ya. Bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Udah, nggak usah mikirin bagaimana kamu dianiaya, bagaimana kamu susah, bagaimana apa, nggak usah mikirin. Dia katakan, udah fokus kepada dirimu, kerja keras, dia bilang. Supaya kamu jangan bergantung kepada orang lain, dikatakan. Dan hasilnya orang akan menghormati anak-anak Tuhan. Ya. Nah seringkali anak-anak Tuhan itu fokusnya kepada penderitaan ya. Wah begini nggak bisa lah, ini susah, wah ini susah banget, wah nggak bisa gini. Tapi Paulus bilang udah nggak usah khawatirin itu. Fokus aja sama diri kamu, kerja keras. Dan Tuhan akan memberkati kamu dan kamu akan menjadi contoh, dia bilang. Suatu hari, saya bertemu dengan teman lama saya yang kesulitan di dalam pernikahannya. Dan saya ngobrol dan saya cerita. Dulu saya juga bukan orang percaya. Ya. Saya datang kepada Tuhan di umurnya mungkin sekitar 20-an. Dan saya cerita. Semenjak saya bertemu dengan Tuhan, saya bilang, Tuhan mengajar saya luar biasa. Kalau hari ini saya bisa menjadi suami, bisa menjadi orang tua, itu tidak ada di dalam pikiran saya bagaimana saya cara jadi orang tua gimana tuh juga kadang-kadang ya semua orang tua di sini pasti tahu. Tapi saya bilang bahwa Tuhan mengajar saya begitu banyak sehingga saya mengerti apa yang benar dan apa yang salah. Dan dia berkata kepada saya, ya sama aja lah. Itu kan orangnya Win katanya. Teman saya juga ada orang Kristen yang minum-minum kok dia bilang. Juga judi, kerjanya juga males, malah sering minjem duit sama gua. Dia bilang, malah sampai sekarang duitnya belum lunas, dia bilang. Dan seringkali saudara, penghalang bagi orang tidak bisa melihat kasih Tuhan melalui orang Kristen adalah orang Kristen itu sendiri. Nggak bisa menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Inilah yang Paulus coba mengajar jemaat di Tesalonika. Oke, kamu udah hebat, tapi jangan sampai kamu jatuh. Kamu harus terus menjadi contoh. Waktu itu jemaat di Tesalonika ini bukan hanya menjadi contoh untuk jemaatnya sendiri, tapi pada waktu itu jemaat di Tesalonika ini menjadi contoh untuk area-area lain, area Makedonia, Akaya dan lain-lain. Maka Paulus sangat-sangat jangan jatuh, kamu ini contoh, dia bilang. Banyak ya anak-anak Tuhan di negara kita sekalipun yang jatuh. Dan akhirnya menjadi contoh yang tidak baik untuk orang-orang Kristen lainnya. Benar kan saudara? Kemarin kalau buka koran, ada yang pakai rompi oranye kan? Namanya Kristen banget. Malu nggak saudara? Malu nggak? Malu. Iya kan? Malu sekali. Menjadi contoh yang tidak baik kepada orang luar sekalipun. Inilah yang Paulus coba sampaikan. Anak-anak Tuhan tidak boleh tidak menjadi contoh. Ya. Seringkali penghalang orang itu bisa melihat kasih Tuhan adalah orang Kristen itu sendiri. Ya. Coba lihat kirinya, bilang jadi contoh gitu. Ayo jadi contoh, bilang kirinya. Jadi contoh Nil. Bilang kanannya jangan malu-maluin gitu. Jangan malu-maluin. Saudara, saya akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya minta tim musik untuk maju kembali.
Saudara, saya pada waktu lalu saya membahas buku bersama-sama dengan pemuda. Cuman udah cukup lama ya, kayaknya udah harus baca buku lagi nih kita nih sama pemuda-pemuda ya. Tapi salah satu buku yang saya baca dan sangat-sangat memberkati saya namanya Discipline of Grace. Ya, coba dibaca Discipline of Grace. Kalau misalnya ada di Tokopedia, kalau misalnya teman-teman saudara-saudara mau baca, coba tulis aja di Tokopedia atau di Shopee atau dimanapun Discipline of Grace. Dan penulisnya adalah Jerry Bridges. Ya, ini sangat-sangat memberkati saya buku ini. Dan di dalam satu chapternya dia mengangkat firman Tuhan dari Titus 2. Bisa dikasih lihat Titus 2 ya. Dan dia berkata seperti ini. Ada? Nah, Titus 2 berkata seperti ini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita semua, menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini. Saudara, yang menyelamatkan kita memang kasih karunia. Amin. Namun kasih karunia yang sama juga mendidik kita untuk menjadi kudus. Ya. Bisa dilihat di situ ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia, tapi kasih karunia itu juga mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Jadi di dalam satu chapter Jerry Bridges mengatakan bahwa ahli waris kehidupan kekal bukanlah mereka yang membuat pengakuan pertobatan, melainkan mereka yang hidupnya menjadi bukti nyata pelatihan Allah Bapa kita. Hari ini kita diingatkan melalui surat 1 Tesalonika untuk satu, memiliki kehidupan yang kudus, jauh dari dosa-dosa immoral, jauh dari dosa-dosa seksual. Kedua, kita diingatkan kembali untuk mengasihi sesama kita, karena itulah DNA orang percaya. Dan ketiga, kita harus menjadi contoh dimanapun Tuhan percayakan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sejenak.